Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan kita kembali akan berbicara tentang prana sakti. Berbicara tentang prana sakti, setidak-tidaknya ada 3 aspek, ada 3 variabel yang harus kita bicarakan secara tuntas. Yang pertama tentang jurus-jurus prana sakti, yang kedua tentang sistem pernapasan prana sakti, yang ketiga adalah tentang kaidah dan akidah prana sakti, di mana akidah dan kaidah prana sakti sepenuhnya mengacu kepada kaidah dan akidah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebelum berbicara lebih lanjut, harus saya klarifikasi bahwa saya hanyalah seorang anggota prana sakti dan tempat tinggal di Bandar Lampung, tidak lebih dari sebagai anggota biasa saja, bukan sebagai pengurus, bukan juga sebagai pelatih, dan bukan juga sebagai senior. Tetapi selaku anggota, saya juga berkewajiban untuk memperkenalkan prana sakti kepada khalayak ramai, karena prana sakti itu adalah satu ilmu yang termasuk langka dimiliki oleh umat, karena baru sedikit sekali mereka-mereka yang memanfaatkan ilmu prana sakti ini, dan sedangkan yang membutuhkan banyak sekali. Artinya tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan mereka yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu prana sakti itu. Ya, saudara-saudara, satu lagi yang harus saya klarifikasi dari penampilan saya ini. Saya pakai ini saya pakai semenjak zaman corona, karena berdasarkan peraturan yang ada, yang berlaku sekarang ini, kalau kita ke tempat umum, bahkan kita naik kendaraan umum, bahkan naik kendaraan sendiri pun masih kena razia juga, kita memakai masker apa tidak. Dan saya memilih yang satu ini. Di samping bisa berfungsi sebagai masker, ini juga bisa saya jadikan lap muka kalau seandainya. Dan saya tidak pakai peci. Saya tidak ingin dikatakan sebagai ustadz, dan saya memang bukan ustadz. Ingin menjelaskan bahwa di dalam sejarah dan keberadaan prana sakti, setidak-tidaknya sudah 2 kali melakukan revolusi dari keberadaan prana sakti yang berlatar belakang, menurut keterangan dari pendirinya, yaitu Bang Asmanuddin Panjaitan, yang di dalam struktur prana sakti ini beliau adalah selain pendiri juga adalah seorang guru besar. Beliau mengatakan bahwa prana sakti itu juga dibentuk berdasarkan pertimbangan ketika beliau menemukan satu desa, satu masyarakat yang hidup di dalam rasa takut yang berkepanjangan. Mereka itu berada pada satu daerah yang pada saat itu menjadi basis PKI, Partai Komunis Indonesia, dan selama ada PKI, di situ, di mana anggota-anggotanya adalah merupakan sebagian besar dari masyarakat yang tinggal di situ, dan mereka yang tidak masuk PKI ditekan sedemikian rupa sehingga sepanjang hidupnya
merasa takut dan merasa tertekan. Dan karena mereka juga tinggal di basis PKI, setelah PKI dibubarkan, mereka tertekan juga karena banyak pihak-pihak yang menuduh mereka adalah sebagai ex-anggota PKI. Sehingga lengkaplah penderitaan mereka, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak sipik mereka. Itu yang diceritakan oleh Bang Asman. Dan dengan ilmu Pranasakti ini, diharapkan orang-orang atau masyarakat yang mengalami situasi seperti itu, diharapkan moralnya bisa menjadi pulih kembali, yang dipulihkan dengan jurus-jurus Pranasakti, yang dipulihkan dengan sistem pernapasan Pranasakti, dan sistem kaidah dan akidah Pranasakti yang mengacu kepada kaidah dan akidah Islamiyah. Itu yang dilakukan oleh Pranasakti. Nah, bahwa Pranasakti di dalam sejarah keberadaannya dalam berkiprah telah mengalami setidak-tidaknya 2 kali mengalami revolusi. Revolusi yang pertama adalah ketika dibukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk masuk Pranasakti di daerah-daerah. Semula Pranasakti hanya menerima di Jogja saja, dan itu pun anak-anak muda, mahasiswa dan sedikit pelajar. Sebagian besar adalah mahasiswa, dan ada juga di antaranya pelajar ini setingkat SLTA, baru diperbolehkan masuk ke Pranasakti, dan sisanya adalah mahasiswa dan mereka-mereka yang masih muda. Lalu pada satu langkah, guru besar memutuskan untuk membuka Pranasakti di daerah, dan bagaimana cara membuka atau melatih anggota baru di Yogyakarta, dan bagaimana cara melatih anggota baru di luar Yogyakarta, itu terjadi satu revolusi besar. Revolusi yang sangat mengejutkan para anggota-anggota yang sudah terbiasa berlatih di Yogyakarta, dan mereka memang masuk di daerah Yogyakarta. Dan pada saat itu status mereka juga masih mahasiswa, status mereka juga masih belajar, status mereka juga adalah sebagai pemuda. Pada saat itu pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pranasakti adalah pelatihan yang sangat berat sekali, pelatihan yang tidak main-main. Tidak sedikit di antara mereka dalam berlatih jurus Pranasakti itu sampai berdarah-darah, dan itu dianggap biasa-biasa saja. Kalaupun ada yang berdarah, itu bukan dia sendiri. Itulah beratnya masuk Pranasakti pada saat itu. Jurus Pranasakti ini terdiri dari jurus kasaran. Nanti setelah kasaran ada halusan. Yang baru masuk, itu masuk mempelajari jurus-jurus kasaran, dan jumlah jurus kasaran itu ada 10 jurus. Kalau dulu, jurus itu diajarkan dalam waktu yang berhari-hari dan berjam-jam, sehingga terasa berat sekali oleh mereka. Di Jogja, setelah mereka menyelesaikan jurus 1 sampai jurus 10, dan mereka diajarkan bagaimana kaidah dan akidah Islamiyah yang diterapkan di lingkungan Pranasakti,
dalam rangka berlatih jurus peran sakti, dan mereka dianggap sudah dilantik menjadi anggota Prana Sakti. Dari 10 jurus itu, dan bagaimana cara mereka berdoa, bagaimana cara membaca lafaz yang diajarkan oleh Prana Sakti, yang inti lafaz itu yaitu ucapan la ilaha illallah. Itu saja inti daripada jurus-jurus Prana Sakti itu. Setelah diajarkan, mereka dites. Tentu saja pada saat itu tes yang dilaksanakan oleh pelatih yang didampingi oleh guru besar adalah merupakan tes dalam menghadapi satu kekerasan pada saat itu. Memang suasananya masih dalam keadaan keras, karena begitu dibubarkan PKI juga tidak tinggal diam. PKI masih berusaha bagaimana mereka eksis, dan di daerah-daerah ketegangan masih terjadi. Tegang ketika anggota PKI melakukan perlawanan, tegang kita ketika anggota PKI berusaha untuk ditangkap oleh masyarakat secara beramai-ramai. Ada satu hal yang harus kita ketahui. Ketika mereka masuk, para anggota-anggota baru itu, ketika mereka masuk ke Prana Sakti untuk mendapatkan jurus-jurus Prana Sakti, entah dari mana dan siapa yang memulai, mereka mencoba mengingat-ingat seseorang atau sekelompok orang yang sering melakukan keonaran, yang sering mengganggu orang, yang sering mempalak orang, dan sering berbuat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Mereka mengingat-ingat kejadian itu, mereka mengingat-ingat kapan itu terjadi, mereka mengingat-ingat di mana itu terjadi, dan mereka mengingat-ingat siapa yang melakukan itu semua. Begitu mereka selesai belajar jurus Prana Sakti, dan mereka mendapatkan kunci-kunci dari jurus Prana Sakti itu, dia dilepas untuk menemui orang yang pernah di matanya, pernah dilihat oleh mata kepala sendiri, seseorang itu melakukan kejahatan, seseorang itu mengganggu keamanan orang lain, bahkan lebih tepat lagi, kalau yang bersangkutan itu pernah diganggu oleh si pengganggu itu, maka begitu selesai berlatih jurus dan dinyatakan selesai jurus kasaran yang jumlahnya 10 jurus itu, mereka dipersilahkan menemui orang itu dan memberikan pelajaran-pelajaran ala kadarnya kepada mereka. Kalau mereka melakukan operasi di tempat-tempat tertentu, dibubarkan dari tempat mereka operasi, dan mereka disuruh pulang ke rumah masing-masing. Tidak jarang para anggota Prana Sakti yang baru selesai untuk mendalami, untuk mempelajari jurus-jurus Prana Sakti itu, terpaksa memberikan kekerasan ringan dalam bentuk tempelengan ringan saja kepada mereka itu, agar mereka meninggalkan tempat di mana tempat itu sering dijadikan tempat mereka operasi, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, ada juga mereka yang mempraktekkan sebagai dukun palsu dan lain sebagainya, diobrak-abrik oleh para anggota baru ini,
dan mereka masing-masing tidak berangkat secara bergerombol atau berpasangan. Mereka dipersilakan untuk jalan sendiri-sendiri, untuk mencari sasaran sendiri-sendiri, dan menyelesaikan secara sendiri-sendiri juga. Itu yang lakukan itu. Tentu saja sepulang dari operasi yang pertama itu, mereka memiliki pengalaman yang lucu-lucu. Pada umumnya, mereka itu walaupun sedikit anggota kita yang baru ini memberikan kekerasan tipis saja ala kadarnya, namun jarang sekali para anggota yang baru ini mendapatkan perlawanan yang berarti, dan kebanyakan mereka kaget, sekaget-kagetnya mereka merasa sebagai jagoan di daerah itu, tetapi tiba-tiba didatangi oleh seseorang, berjalan sendiri, dan mengusir dari sana, serta mengingatkan kelakuan kejahatan yang pernah mereka lakukan, karena memang itu dilihat oleh yang bersangkutan. Ada yang memang coba-coba untuk melawan, karena mereka merasa itu adalah merupakan cara mereka mencari penghasilan. Tetapi anggota kita yang baru ini sedikit pun tidak ada rasa gentar, terpaksa lari tunggang langgang dan bersembunyi, dan untuk menghilangkan rasa malu, mereka menjeritkan bahwa dia sedang dikejar oleh orang gila. Kira-kira demikian yang terjadi pada saat itu. Nah, ketika guru besar menetapkan bahwa dia akan membuka penerimaan anggota baru di daerah-daerah, pada saat itu terjadilah revolusi. Peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi dilakukan oleh guru besar, karena pada saat itu ketika menerima anggota-anggota di daerah-daerah, sama sekali tidak menggambarkan bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh para senior-senior kita yang pada saat itu belajar ilmu peran sakti di Yogyakarta. Situasi Yogyakarta pada saat itu dan bagaimana situasi penerimaan anggota baru di wilayah, di daerah-daerah, itu adalah merupakan satu revolusi yang luar biasa. Ada satu perubahan yang sangat drastis yang dilakukan oleh guru besar. Itulah revolusi yang pertama, dengan segala manfaatnya, dengan segala kejituannya, dan dengan segala resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang tertentu yang tidak secepat itu memahami bahwa itu sedang terjadi revolusi yang besar di tubuh anggota Pranasakti. Cukup sekian untuk pembicaraan tentang revolusi yang luar biasa ini, dan nanti kita lanjutkan dan kita masih akan membicarakan masalah revolusi Pranasakti. Untuk mengingatkan kembali bahwa Pranasakti telah mengalami 2 kali revolusi. Ini yang akan kita bicarakan setidak-tidaknya dalam 3 kali pertemuan. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.